Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Ashwarin, di rubrik terang kesayangan kita, Critical, Intelligent, and Revealing Facts. And it is Journey of Mind. Bertemu lagi di momen Maulid kali ini, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sayangnya, kita kaum muslimin harus menyaksikan kembali penghinaan kepada Nabi kita tercinta, Rasulullah SAW. Tentu kita semua tahu bahwa ini bukan yang pertama. Kali ini datang dari negerinya Eiffel. Samuel Paty, seorang guru sejarah, mempertontonkan karikatur Nabi Muhammad SAW di dalam kelasnya. Seorang remaja berusia 18 tahun, pendatang dari syekhnya, tidak terima dengan itu. Lantas membunuh sang guru dengan memenggal kepalanya. Presiden Prancis Emmanuel Macron lantas mengeluarkan komentarnya terkait insiden tersebut. Namun, pernyataannya dinilai sebagai pernyataan yang anti-Islam. What we must fight is Islamist separatism. It's a conscious, theoretical, socio-political project. It's repeatedly at odds with the values of the Republic and often leads to the creation of a counter-society. Bukan hanya itu, Macron bahkan menerbitkan ulang karikatur yang menghina Nabi Muhammad SAW, lalu memajangnya di gedung pemerintahan sebagai wujud solidaritasnya terhadap insiden Samuel Paty. Hal ini tentu saja memicu protes keras dari negeri-negeri mayoritas muslim, berbagai kecaman, dan aksi mengutuk penghinaan tersebut. Di sisi lain, sejumlah petinggi negara Eropa berdiri bersama membela Presiden Prancis. Well, tentu saja, karena mereka memiliki common identity yang sama terkait prinsip kebebasan. Bagi mereka, menerbitkan karikatur Nabi Muhammad SAW dan segala penghinaan ini merupakan ekspresi kebebasan. De dire, d'écrire, de penser, de dessiner. Ça ne veut pas dire que je soutiens à titre personnel tout ce qu'on dit, pense, dessine. Mais ça veut dire que ces libertés, ces droits de l'homme qui ont été pensés, voulus, créés en France, je considère que c'est notre vocation de les protéger. Et de protéger aussi la souveraineté. Seperti kata Margaritis Sinas, Komisioner Uni Eropa, yang kemudian menyatakan dalam tweetnya bahwa pandangan hidup orang Eropa adalah kebebasan dan demokrasi. Hal itu juga tertuang dalam jurnal Uni Eropa. Kebebasan berekspresi inilah yang mereka lindungi sebab merupakan bagian dari prinsip hidup orang Barat. Kemarahan kaum muslimin membuat mereka melancarkan aksi boikot produk Prancis di berbagai negara. Sayangnya, agaknya umat Islam tidak tahu atau kurang paham bahwa sebenarnya produk yang paling berbahaya bukanlah produk material, tetapi produk pemikirannya. Sekularisme beserta turunan-turunannya, salah satunya liberalisme atau paham kebebasan. Paham inilah yang menyebabkan adanya penistaan terhadap Islam, terhadap agama, terhadap Nabi Muhammad SAW. Sekularisme lahir dari pengalaman pahit sejarah di Eropa, berawal dan berakar dari sejarah Kristen di Barat, ketika dogma gereja bertentangan dengan rasionalitas, hingga kemudian memunculkan gesekan antara kaum gerejawan dan cendekiawan, lalu memunculkan revolusi. Inti dari sekularisme adalah memisahkan agama dari kehidupan. Konsekuensinya, penghapusan hak-hak Tuhan serta otoritasnya dari kehidupan publik. Agama pun hanya menjadi sekedar urusan individu semata. Prancis adalah negara sekuler sejak Revolusi Prancis pada tahun 1789. Nah, saat terjadi Revolusi Prancis kemudian mengadopsi sekularisme sebagai identitas nasionalnya. Lantas menghasilkan prinsip-prinsip liberté, égalité, dan fraternité sebagai moto Prancis, dan kebebasan mutlak dalam hal etika, pemikiran, agama, kepercayaan, berbicara, politik,
berekspresi telah menjadi prinsip-prinsipnya yang bahkan dianggap sebagai makna carta liberalisme. Revolusi ini bisa kita sebut sebagai revolusi besar yang mampu mengubah tatanan kehidupan masyarakat. Sebab bukan hanya Prancis dan Eropa saja yang kemudian mengubah wajahnya menjadi negara sekuler. Tidak ketinggalan pun negeri-negeri Islam. Kemajuan material yang diperoleh Barat pasca revolusi membuat banyak anak-anak muslim pun silau dengan hal tersebut. Hingga beranggapan bahwasanya kemajuan itu bisa diperoleh dengan membuang agama. Mereka pun ingin meniru Barat dengan mengadopsi ide sekularismenya. Sayangnya sekularisme yang mereka hendak adopsi dari Barat itu ternyata menjadi racun di tubuh umat Islam. Bukannya kemudian mereka maju, tapi justru menjadikan umat Islam itu terjajah dan membebek pada peradaban Barat. Dan yang paling utama adalah menghancurkan akidah dan keagungan Islam. Kita marah pada Prancis, kita boikot produk materialnya, tapi justru kita masih mengambil produk pemikirannya. Bukankah itu nonsens ya? Buang jauh-jauh sekularisme dan segala turunan-turunannya, liberalisme, pluralisme, dan segala isme dari Barat. Segala isme dari Barat bukanlah jalan keluar untuk memajukan negeri ini dan umat ini. Saatnya keagungan Islam kita raih kembali dengan menginstal ulang paradigma kehidupan kita, menyingkirkan bak pemikiran dan segala isme asing, dan menjadikan Islam sebagai satu-satunya way of life kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ashwarin undur diri. Kita kembali bertemu di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.